Jenazah Herodes diusung di atas keranda jenazah emas yang dihiasi berbagai jenis batu mulia dan ditutupi kain ungu. Jenazahnya memakai mahkota emas dan di tangan kanannya terdapat tongkat kerajaan. Pasukan kerajaan berjalan mengusungnya menuju Herodium karena di sanalah penguburan dilakukan atas perintahnya sendiri. Lihat nggak, sampai matinya Herodes masih ingin mati terlihat sebagai raja yang dihormati. Ingin dikubur di istananya di tempat yang tinggi. Kesombongan yang dibawa mati. Ngerti nggak siapa sosok di balik Herodes? Dialah pembunuh anak-anak berusia 2 tahun ke bawah di saat Yesus baru lahir. Ketakutannya yang menghantuinya akan Mesias, sosok yang akan meremukkan kepalanya yang sudah dinubuatkan Allah sejak dari Taman Eden. Setelah pencarian selama 35 tahun, seorang arkeolog Israel, Ehud Nezer, yakin telah memecahkan misteri tempat pemakaman Herodes. Pada tahun 2007, Ehud Nezer dari Universitas Ibrani Israel mengumumkan bahwa ia telah menemukan tempat pemakaman Herodes. Berita itu menjadi berita utama seluruh dunia. Nezer, 75 tahun, adalah salah satu arkeolog Israel yang paling terkenal dan ahlinya tentang Herodes. Dia telah membuat beberapa penemuan arkeologi terkait Herodes sebelumnya. Namun kali ini penemuan makam Herodes di Herodium akan menjadi penemuan Nezer yang paling terkenal yang menggemparkan dunia arkeologi. Herodium adalah benteng istana yang dibangun oleh Raja Herodes dan menamakannya menurut namanya sendiri. Pada saat itu Herodium adalah salah satu kompleks istana terbesar di dunia, dibangun secara besar-besaran di atas gunung buatan. 2 gunung digabungkan menjadi satu. Herodium tidak disebutkan dalam Alkitab, tapi terlihat dari jarak beberapa kilometer dari hampir setiap arah di Israel. Herodium sudah ada ketika Yesus mengajar di Yerusalem. Herodium ini pasti terlihat dan dilihat oleh Yesus dan murid-muridnya dan semua orang yang tinggal di wilayah Yerusalem dan Betlehem pada waktu itu. Seolah menyindir kerja keras penggabungan 2 gunung itu. Mungkin ini referensi gunung yang Yesus tunjuk ketika berfirman. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Herodes memindahkan bertonton tanah dan menggunakannya untuk membentuk gunung besar berbentuk kerucut, membangun istana, bait suci dan kolam pemandian di atasnya. Di bagian bawah dibangun juga kompleks istana besar yang juga mencakup kolam besar, arena pacuan kuda, dan taman yang indah. Ini adalah pusat administrasi Herodium. Sebuah tangga di gunung buatan menghubungkan bagian bawah dengan istana lain di bagian atas. Di antara bagian atas dan bawah ini, arkeolog menemukan makam Herodes. Di puncaknya ia membangun istana besar. Ketika Herodes mati, pemberontak Yahudi mengambil alih istana itu dan kemudian dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 71 Masehi ketika perang Yahudi Romawi yang kedua pecah. Herodium satu-satunya tempat yang ia bangun dan memakai namanya. Ia berwasiat untuk dimakamkan di Herodium. Makam itu merupakan bangunan batu yang tinggi yang menyangga atap berbentuk kerucut. Pertanyaannya, mengapa Herodes membangun Herodium di lokasi berdekatan dengan Bethlehem? Dalam satu wawancara, arkeolog Alkitab terkenal Jody Magnus dari Universitas North Carolina menguraikan artikelnya dalam Journal of Ancient Judaism. Herodes ingin menggambarkan dirinya sebagai raja Yahudi yang sah, sang Mesias, keturunan Daud, padahal bukan. Jody menambahkan di kemudian hari, makam Herodes mendapat penolakan, diserbu dan dijarah, menentang pengakuan bahwa Herodes adalah Mesias. Malah Herodes dianggap salah satu musuh paling besar Israel, raja kejam yang memerintahkan pembantaian anak-anak tak berdosa.
Sebagai referensi, salah satu video tentang temuan arkeologi Jody Magnus ada di channel ini dengan judul Hukok.